Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini agak terlambat ya, saya masuk Zoom tiba-tiba jaringan internet putus dengan sendirinya, jadi harus mempersiapkan ulang dan saya share link baru. Mudah-mudahan nanti bisa yang lain juga bisa bergabung. Oke, teman-teman, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan overview marketing secara ringkas minggu yang lalu, dan nanti akan saya lanjutkan sedikit, masih ada beberapa slide yang belum sampai kami share ulang nanti ya di kesempatan ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum kita masuk diskusi berikutnya, silahkan teman-teman bisa disampaikan. Oke, kalau tidak ada, saya akan coba share kembali bagian dari materi minggu lalu yang belum sempat saya sampaikan ke teman-teman. Apakah sudah nampak, Nggih? Ya, sudah nampak teman-teman gambarnya, slide-nya? Sudah, Pak. Ya, saya akan masuk ke bagian ini yang minggu lalu belum sempat saya sampaikan ya sekilas. Sifatnya ini mengingatkan untuk overview karena teman-teman sudah mendapat manajemen pemasaran 1 dan manajemen pemasaran 2 sebagai salah satu syarat untuk bisa mengambil mata kuliah manajemen pemasaran global, dan nilai minimalnya juga sudah B semuanya ya. Oke, bagaimana melakukan kegiatan pemasaran yang baik? Oke, kegiatan pemasaran penjualan dapat dilakukan dengan baik apabila melakukan kegiatan yang disebut dengan marketing mix atau bauran beberapa hal yang harus dilakukan kalau kita mengenal marketing mix, ya tentu saja adalah produk, price, promotion, place, and people secara umum ya. Setelah itu nanti akan kita bahas tambahan dari 4, 5 ke 7P itu. Yang pertama adalah price, ya, produk. Nah, produk ini adalah bagaimana kita menentukan jenis produk yang dibutuhkan. Nah, ini teori yang standar ketika kita bawa ke dalam pemasaran global, jenis produk yang dibutuhkan itu juga menjadi salah satu aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya menentukan jenis produk yang dibutuhkan, bahkan produk yang diinginkan, sehingga muncullah yang namanya fast food, yang munculnya minuman dalam kemasan, yang teman-teman bisa melihat produk-produk atau merek-merek asing yang masuk ke Indonesia, itu dari aktivitas perusahaan itu bisa menentukan jenis produk yang dibutuhkan di semua belahan negara. Kalau itu disebut dengan globalisasi marketing. Apa yang dibutuhkan di Indonesia, apa yang dibutuhkan di Malaysia, apa yang dibutuhkan di Thailand, bahkan di Arab Saudi itu sama, yaitu orang butuh makan. Ketika butuh makan itu, makanan yang seperti apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Oh, kandungan protein yang tinggi misalnya. Berarti jualan apa? Jualan ayam. Maka muncullah yang namanya KFC atau McDonald's. Core produknya adalah jualan ayam goreng. Itu makan. Tapi butuh makan itu butuh dan ingin tidak hanya sekedar kenyang, tapi ada unsur praktisnya. Itulah kebutuhan.
Nah, setelah menentukan jenis produk tadi, maka menentukan harga yang sesuai. Ini berdasarkan segmenting, segmentasi pasarnya, siapa yang akan dituju. Jadi kita tidak bisa dengan serta-merta menentukan harga kalau kita nggak tahu segmen pasar kita. Maka kenapa ada yang harganya mahal, kenapa ada yang harganya murah, kan itu dikaitkan dengan segmentasi pasarnya atau bagian pasar yang akan dilayani. Kalau saya pernah menjelaskan tentang globalisasi selera konsumen, itu berarti terkait dengan produk. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Itu siapa sih yang tidak boleh makan McD, tidak boleh makan KFC, kan itu. Atau siapa sih yang makan McD, siapa yang makan KFC ketika masuk ke Indonesia? Apakah orang gunung boleh? Oh boleh. Apakah orang pantai boleh? Boleh. Mahasiswa boleh? Nggak boleh. Yang nggak boleh adalah yang tidak mempunyai uang. Nah, berarti apa? Itu masuk menentukan harga. Oleh karena itu, segmen mana yang akan kita tuju terkait dengan harga ini? Itu maka menentukan harga yang sesuai. Bukan yang murah, bukan yang mahal, tapi yang sesuai. Karena mahal, murah itu relatif bagi segmen-segmen tertentu. Ada yang mengatakan itu murah, tapi orang tertentu mengatakan itu mahal. Sehingga murahnya bagi saya mengatakan 10.000 itu mahal, mungkin Mas Fauzan mengatakan itu murah. Karena UMP di tempatnya Mas Fauzan itu tertinggi. Sedangkan UMP di Jogja mungkin hanya separuhnya tidak ada dari UMP di tempat tinggalnya Mas Fauzan. Sehingga murah dan mahal itu relatif sesuai dengan kondisinya, segmennya. Oke, yang berikutnya adalah melakukan promosi dengan efektif. Efektif itu tepat sasaran. Baik itu pasar lokal maupun pasar global, kan itu ya promosinya harus efektif, harus tepat sasaran. Sehingga pilihan media itu harus sesuai dengan karakteristik konsumen, karakteristik pasar yang dilayani. Kalau rata-rata tidak mendengarkan radio, ya jangan iklan di radio. Kalau rata-rata tidak mendengarkan, melihat televisi, ya jangan di televisi. Kalau rata-rata orang nggak sering jalan-jalan, ya jangan pasang baliho. Maka dilihat segmen itu kebiasaannya seperti apa. Maka ada riset yang harus dilakukan supaya promosi itu bisa tepat sasaran. Karena ketika tidak tepat sasaran, tidak efektif, maka itu akan terjadi pemborosan. Pengeluaran yang besar itu tidak akan berdampak terhadap pendapatan, sehingga promosi tidak berdampak terhadap peningkatan volume penjualan. Nah, ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ya promosi yang efektif. Syukur-syukur bisa efisien, milih media yang lebih terjangkau harganya, tetapi tepat sasaran. Nah, saat ini ada media-media yang efektif, efisien, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja itu. Bahkan ada yang berbayarnya itu sangat murah, bahkan ada yang tidak berbayar. Itu menggunakan medsos, media sosial. Jika ada istilah yang sebagai media sosial marketing. Jadi sosial media untuk kegiatan pemasaran. Jadi bagaimana mengefektifkan sosial media itu untuk kegiatan pemasaran? Salah satunya adalah untuk melakukan promosi. Apakah itu promosi penjualan, apakah itu bentuknya advertising murni atau gabungan antara advertising dan promosi penjualan. Oke, yang berikutnya adalah membuat saluran distribusi yang benar. Yang benar itu ya efektif, yang bisa kalau orang beli secara fisik ya dia atau ada counter secara fisik ya counternya itu bisa dijangkau dengan gampang. Aksesnya mudah, tempatnya strategis kan itu. Di pusat kota misalnya kan itu jalurnya ada, itu dilewati jalur umum maupun jalur pribadi bisa kan itu saluran distribusi. Nah sekarang dimudahkan dengan ketika kita tidak punya armada, ketika kita tidak punya toko, tapi kita hanya punya rumah produksi, maka sekarang ada saluran distribusi dibantu oleh Om Gojek, ya Om Shopee dan Om yang lain kan itu adalah saluran distribusi yang mudahkan sehingga Pak ini adalah menjembatani gap waktu dan gap tempat ketika konsumen ingin mendapatkan barang sesuai dengan
waktu yang diinginkan atau dengan harga yang sesuai. Dan nah, yang tidak kalah pentingnya adalah memilih karyawan yang sesuai. Memilih karyawan yang sesuai itu dalam marketing, ya ketika marketing itu biasanya apakah yang sebagai front office atau sebagai SPG-nya atau sales boy, sales promotion boy, kan itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kan itu. Bagaimana memilih karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga akan muncul yang namanya on the right man, on the right place, jadi orang yang sesuai dengan keahliannya, disesuaikan dengan bidang di tempat kerjanya, kan itu. Jangan sampai ada on the right man, the wrong place, kan itu, atau the wrong man, the wrong place, kan itu juga akan menjadikan permasalahan. Nah, bagaimana milih karyawan yang sesuai itu dari sisi keahlian, dari sisi kalau disingkat itu SEKA, ya. SEKA itu skill, keahlian, experience, dia punya pengalaman tidak, experience-nya. Knowledge itu punya ilmu enggak, kalau punya ilmu dia sekolahnya dari mana, kan itu, IP-nya berapa, kan itu adalah knowledge-nya, atau ditunjukkan dengan prestasi akademik. Dan yang terakhir adalah ability, atau sikap kepribadian, itu yang paling penting, sehingga ketika melayani pelanggan atau konsumen itu, bisakah dia itu mempunyai sikap sopan dan santun, ramah dan tamah, kan itu, rendah hati, kan itu, tidak suka mengeluh, kan itu. Nah, itu menjadi salah satu. Ini masih penting dalam konteks marketing di Indonesia, kan itu, dalam konteks marketing di Indonesia. Walaupun kita bicaranya global, ya kalau kita berpikir lokal bertindak global itu akan lebih bermanfaat daripada kita berpikir global bertindaknya itu lokal, gitu. Jadi think locally ex globally atau think globally ex locally. Jadi lebih baik berpikirnya lokal tapi bertindaknya global daripada berpikir global bertindaknya lokal, kan itu. Sehingga kita akan lebih sebuah invasi pasar. Ada 2 tambahan lagi di dalam marketing mix kalau teman-teman menggunakan referensi terbaru, yaitu proses. Nah, prosesnya bagaimana untuk menghasilkan produk itu, ya berarti di sini adalah aspek produksi sebenarnya proses itu. Tetapi ini dikaitkan dengan aspek pemasaran, berkaitan dengan proses promosinya. Jadi bahwa produk ini dibuat dengan menggunakan teknologi canggih yang menghindarkan kesalahan-kesalahan sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, itu dipromosikannya seperti itu. Sehingga misalnya ini melewati sekian fase, sehingga untuk mendapatkan produk yang bagus ini akan dijamin kualitasnya. Itu dari sisi proses. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan ada sebuah iklan jamu, kan itu, di mana jamu itu dulu kesannya tidak enak, enek, kan itu, bahkan pahit, maka jamu itu menjadi bersih, menjadi itu hygiene, dan karena apa? Karena didukung oleh proses yang baik itu. Nah, itu ada iklannya nanti, kalau tidak bisa nanti kan lihat, sehingga menunjukkan di dalam iklan itu ditunjukkan ini loh proses kami. Nah, yang berikutnya adalah physical evidence. Physical evidence itu adalah bukti fisiknya. Bukti fisiknya, oh ini loh, kalau dilihat ya orang Jawa bilang belegere apa sih, itu visualnya kayak apa. Nah, bukti fisik itu secara visual, karena rata-rata orang Indonesia itu menyukai yang kelihatan terlebih dahulu daripada yang tidak kelihatan. Maka ada sebagian besar orang yang beli itu kalau menggunakan pembelian online itu ya agak canggung, ini benar nggak sih sesuai dengan apa yang nampak, kan itu, sesuai dengan yang ada di foto itu. Kadang-kadang ada yang kecewa. Nah, oleh karena itu teman-teman, physical evidence yang teman-teman lihatkan portofolionya melalui medsos itu harus real, benar-benar menggambarkan produk yang sebenarnya, sehingga ketika orang itu beli, nanti orang itu tidak akan merasa kecewa gitu atau gelo, gitu. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, itu bagaimana melakukan itu, yaitu ini jawabannya. Ada 7 ya sebenarnya, yang 2 tidak saya masukkan di sini. Oke, yang berikutnya harus menjawab juga kesuksesan kegiatan pemasaran itu apabila dapat menjawab beberapa pertanyaan ini. Siapa yang membeli produk kita?
Sehingga kalau kita berpikir tentang pemasaran global, Indonesia itu sebenarnya sudah menjadi pasar global yang luar biasa. Jadi kita jualan di Indonesia aja bisa menjadi beraktivitas di global marketing ketika kita itu sudah menggunakan teknologi informasi dan jualan kita menggunakan website. Karena yang beli itu bisa orang Indonesia, bisa orang luar negeri kan itu. Tinggal bagaimana teman-teman itu mempromosikan alamat website produk atau perusahaan tersebut sehingga orang bisa bertransaksi. Ini yang dijawab, siapa yang beli? Ya orang Indonesia atau orang luar Indonesia. Kalau kita bicara pasar, Indonesia menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Ketika dibuka keran MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, orang senang karena orang bisa masuk dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Pasarnya tidak dibatasi jumlah dan tidak dibatasi tidak pakai pajak. Jadi non kuota dan non tarif kan itu. Jadi masuk Indonesia enggak pakai kuota, enggak pakai tarif kan itu. Nah, ini menjadi pasar yang luar biasa. Nah, kita itu bersaing di pasar ASEAN ini ketika kita memberikan produk untuk siapa. Ya kita layani dulu lah pasar dalam negeri kita itu. Karena pasar Malaysia itu hanya sekitar 30 jutaan. Itu berapa persen dari penduduk Indonesia? Kalau kita mempunyai 250 juta, Malaysianya 30-an juta, berarti berapa persennya? Nggak mungkin kita bisa melayani pasar Malaysia 100%, dan itu 50% aja sudah bagus. Tapi kalau kita melayani pasar Indonesia 10% aja, itu sudah berapa? Sudah 250 dikalikan 10%. Sudah 12,5 juta. 20%-nya sudah berapa? 50%-nya sudah 100-an juta kan. Nah, itu keunggulan pasar kita. Oleh karena itu bagaimana kita think locally, act globally ini. Itu akan dapat pasar dalam negeri, akan dapat pasar luar negeri kan itu. Oke, yang kedua adalah produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut itu apa. Jadi apa produknya gitu. Orang Indonesia itu butuh apa sih? Orang Malaysia butuh apa? Orang Belanda lain butuh apa ini itu. Kalau teman-teman mie instan itu di negara-negara tertentu itu bisa kita masuki ya, Arab Saudi, Turki dan sebagainya. Itu produknya. Itu produknya. Terus bagaimana menghasilkan? How to do it? Berarti kita menggunakan alat apa gitu. Nah, kita harus punya kesiapan tentang alat untuk menghasilkan produk ini. Di luar negeri itu tuntutannya lebih dibandingkan konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia itu tidak terlalu pikrik, ya, tidak terlalu pikrik itu. Jadi ya kalau misalnya produk-produk itu cacat-cacat sedikit, tidak masalah kan. Tapi di luar negeri kan tidak bisa produk itu cacat sedikit, ya harus menjadi produk reject kan. Kalau kita kan tidak dimodifikasi sedikit, kalau bisa menjadi produk yang sesuai dengan standar, kalau tidak bisa ya dia akan menjadi KW1 kan itu, harganya diturunkan, tetap laku kan itu. Nah, ini standarisasi untuk menghasilkan. Bagaimana menghasilkan ini? Sehingga ada standarisasi proses. Kalau kita mengenal ada yang namanya Standar Nasional Indonesia atau SNI. Saya sering kali mengatakan bahwa ketika teman-teman mengkonsumsi air dalam kemasan, lihat air dalam kemasan itu botolnya ada kodenya. Nah, kodenya biasanya segitiga di bawah botol itu. Itu ada kodenya 1, 2, 3 misalnya. Itu lihat angkanya. Kalau kodenya hanya 1 berarti itu wadah itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali. Sehingga nanti kalau itu 1 kali, berarti nanti bagaimana menghasilkan air minum dalam kemasan dengan menggunakan botol yang menggunakan daur ulang. Nah, bikin botolnya dulu atau bikin botolnya adalah on the spot. Karena ada industri minuman dalam kemasan yang bungkusnya plastik itu produksinya botol on the spot, jadi begitu botol jadi langsung diisi. Itu adalah bagaimana menghasilkan. Di ke depan tidak muncul lagi siapa yang menghasilkan dan itu. Siapa produk pelakunya, bisa robotik dengan revolusi industri 4.0 ini, bisa robotik karena semua bisa ditangani oleh robot. Terus di mana membuatnya kan itu. Di mana membuatnya itu terkait dengan lokasi ya, terkait dengan lokasi. Kalau kita ingin menjangkau teorinya adalah dekatilah pasar.
dekatilah pasar. Tetapi kalau pasarnya luar negeri, bisa juga kita investasi langsung. Investasi langsung misalnya investasi di negara yang akan kita tuju. Seperti Indonesia itu kan menjadi salah satu negara tujuan investasi langsung, sehingga ketika orang Indonesia butuh produk ini, itu bentuknya ini kan itu, terus cara menghasilkan ini mau dibikin di mana nih, di Indonesia atau di luar Indonesia kan itu. Sekarang kan di daerahnya Mas Fauzan itu kan banyak industri yang berdiri yang bentuknya adalah lisensi ya. Jadi investasi langsung kan itu. Ada yang seperti itu, ada yang franchise kan itu. Itu di Indonesia bikinnya. Misalnya otomotif. Otomotif itu kan perusahaan merek Jepang yang dilisensikan, dia bisa diproduksi di Indonesia. Terus kapan membuatnya? Itu berkaitan dengan timing. Kalau itu tidak produk musiman, ya masalah. Nah, tapi kalau produk musiman, seperti saya contohkan, kita melayani pasar luar negeri untuk barang-barang kebutuhan handicraft, itu harus dilihat kapan kita membuatnya. Dan kapan ini dibutuhkan, karena di situ ada gap time. Ada gap waktu yang dimana ketika nggak tepat, nanti ketika sampai di sana, itu musimnya sudah berbeda, maka produk sudah tidak bermanfaat lagi. Saya sering menyontohkan kalau teman-teman pergi ke Malioboro, di Malioboro itu banyak dijual barang kerajinan, bentuknya adalah tanaman bunga-bungaan atau bukan bunga beneran ya, bunga-bungaan itu, yaitu bunga buatan yang terbuat dari limbah, misalnya ada limbah pisang, daun pelepah pisang, ada limbah kelapa dan limbah yang lain, sehingga di sana itu ada bunganya warna merah, kuning, hijau kan itu kayak pelangi kan itu. Itu sebenarnya kan bukan untuk segmen Indonesia. Kalau kita bisa kaitkan dengan pertanyaan yang pertama, siapa yang membeli? Tentu saja bukan orang Indonesia yang pergi ke Malioboro kan itu, tetapi orang asing yang pergi ke Malioboro kalau dijualnya di Malioboro. Padahal sebenarnya bukan untuk itu. Nah, sebenarnya adalah ditujukan kepada orang asing, di mana di negara yang orang asing itu tinggal ada musim salju, di mana ketika musim salju itu tidak bisa menikmati tanaman yang berwarna-warni kan itu. Adanya kan tertutup salju itu warnanya putih. Nah, sehingga untuk menyiasati pandangan mata itu dibuatlah yang namanya bunga kering, bunga buatan yang dibuat warna-warni itu yang diletakkan dalam ruangan untuk hiasan ketika musim salju kan itu. Artinya apa? Bunga itu dibeli sebelum musim salju, pas musim salju bisa dinikmati. Ini kalau kita bicara membuatnya kapan kan itu, dan pengkonsumsinya kapan kan itu harus juga. Nah, yang berikutnya adalah untuk melihat apakah kita sesuai dengan targetnya, berapa jumlah yang dibuat, how much unit yang akan dihasilkan. Jadi supaya apa? Kita harus hitung break even point-nya, jangan sampai kita membuat di bawah break even point sehingga kita tidak mendapatkan kemanfaatan secara ekonomi atau tidak mendapatkan profit dari kegiatan itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dalam pemasaran itu saya ringkas, ini ada membuat yang disebut dengan rencana pemasaran. Ya, di dalam rencana pemasaran ini akan yang pertama adalah mendefinisikan sebelum misi itu misi perusahaan. Jadi harus ada visi, harus ada misi kan gitu. Ini dalam teori aslinya seperti ini, tetapi menurut saya di sini harus ada visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, terus sumber daya perusahaan itu seperti apa. Di sini harus dibuat yang disebut dengan SWOT analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kalau kita menggunakan istilah Indonesia yaitu disebut dengan teori kekepan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, ketika kita mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita bisa merumuskan strategi. Cara apa yang akan digunakan. Nah, ini di tingkat perusahaan. Di tingkat perusahaan. Jadi strategi ini yang menentukan adalah nanti setelah SWOT ini adalah perusahaan, CEO, direktur, dan sebagainya.
Baru ketika muncul di sini, oh ini loh implementasi strateginya Departemen Pemasaran langsung gitu, melalui rencana pemasaran. Terus evaluasi implementasi strategi dan pengembangan strategi baru berdasarkan umpan balik penilaian-penilaian yang ada itu. Nah ini rencana pemasaran yang mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, saya sekedar mengingatkan. Nah, ini ada lagi teman-teman, rencana dan strategi pemasaran itu kalau di breakdown lagi kan itu. Ini terkait dengan rencana global, analisa lokal, analisa jenis usaha, SWOT analisis dan tujuan. Sehingga di sini akan muncul strategi setelah ini. Strateginya apa? Kita lebih dikenal sebagai STP. STP itu singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning itu STP ini. Jadi strategi marketing yang paling terkenal adalah segmentasi, target, dan posisi. Segmennya siapa, target siapa, dan posisi kita itu di mana gitu. Jadi teman-teman harus melihat posisi perusahaan itu, sehingga apakah kita sebagai leader market, challenger market, follower market, atau niche market, itu kita lihat. Lihat strateginya akan berbeda-beda gitu. Kalau nice ya kita biasanya strateginya adalah cloning atau mengikuti pasar yang sudah ada gitu. Nah, taktiknya apa? Ada yang disebut dengan diferensiasi gitu, membuat produk yang berbeda. Itu membuat produk yang berbeda, setelah produk yang berbeda itu baru buat program pemasaran, marketing mix itu ada bagaimana strategi penetapan produknya, strategi penetapan harganya, pemilihan kegiatan promosinya, pemilihan salur dan distribusinya, pemilihan pupilnya, menentukan physical evidence dan bagaimana prosesnya, dan yang terakhir artinya adalah taktik selling kan itu, menjual. Nah, yang berikutnya strategi, taktik, dan nilai. Nilai apa yang bisa kita tawarkan nih? Nilai apa dibandingkan dari perusahaan lain yang bisa kita unggulkan ya? Distinctiveness value-nya apa? Keunggulan nilainya apa? Oh, kita punya merek yang terkenal nih misalnya, brand itu. Atau kita punya layanan yang terkenal ya, disebut dengan service excellent kan itu. Atau kita punya pengelolaan yang kuat nih itu, manajemen, bahkan sekarang manajemennya bisa virtual management kan itu, sehingga karena virtual organisasi, virtual management, nah ini cost-nya rendah nih. Nah, kalau ini semuanya bisa diunggulkan, merek, layanan, manajemen ini bisa diunggulkan, ya bisa sukses. Pelayanan itu kan, pelayanan unggul itu bagaimana melayani dengan konsep tera atau setara, dengan hasil yang lebih cepat, lebih baik, lebih baru, lebih murah, dan lebih sederhana. Itu hasilnya. Nah, kalau bisa itu, insya Allah ya akan berhasil atau sukses. Nah, ini rencana dan strategi pemasaran. Oke, teman-teman, untuk overview-nya saya kira sampai di sini ya terkait dengan pemasaran ya, gitu. Nanti sebelum kita masuk ke berikutnya, kalau ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu, saya persilahkan. Monggo, ini mengingat apa namanya materi-materi apa namanya dasar ini. Oke, enggak ada. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Saya masuk ke aspek global. Globalisasi pasar. Kita akan masuk ke globalisasi pasar. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya slide. Globalisasi pasar.
Oke, kita lihat istilah global ini atau global pasar ini ditemukan oleh beberapa ahli, mulai dari perumusan tentang globalisasi yang disampaikan oleh Business tahun 1999 yang lalu, itu bahwa yang disebut dengan globalisasi itu adalah interaksi dunia pada level kultural, politik, dan ekonomi yang dihasilkan dari eliminasi hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Ini globalisasi. Jadi di sini adalah interkoneksi budayaan, interkoneksi politik, ekonomi yang dihasilkan oleh eliminasi hambatan. Jadi menghilangkan hambatan. Menghilangkan hambatan komunikasi dan perdagangan. Sehingga alatnya ya teknologi. Baik teknologi di bidang transportasi maupun teknologi dalam bidang informasi. Teknologi dalam bidang transportasi itu sekarang kan pesawat kita bisa menjangkau negara dalam hitungan yang lebih cepat kan itu. Bahkan kita bisa menggenggam negara dimanapun dan kapanpun ketika kita punya yang disebut dengan perangkat yang namanya gadget gitu. Itu akan mengeliminasi itu menghilangkan hambatan. Ketika hambatan komunikasi dan perdagangan ini tidak ada, maka globalisasi itu akan muncul. Konektivitas itu tidak sulit nih. Konektivitas itu gampang. Contohnya ketika kita pegang HP itu kita bisa connecting dengan siapapun, dengan dunia belahan lain ketika teman-teman itu melakukan komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah komunikasi pemasaran. Itu. Nah, globalisasi adalah proses konvergensi aspek-aspek budaya, politik, ekonomi dalam kehidupan. Globalisasi juga sebagai produksi dan distribusi produk yang jasa yang memiliki seragam tipe dan kualitas di seluruh dunia. Ini ada keseragaman menurut kalangan bisnis. Sehingga Pak, saya pernah menyampaikan globalisasi selera konsumen itu adalah salah satu aspek dari global marketing. Sehingga dia menganggap bahwa konsumen di seluruh dunia itu dianggap seleranya sama. Jadi kalau kita mau jualan ke penduduk seluruh dunia itu, jenis produk yang kita tentukan tadi, ia akan bisa masuk. Contohnya minuman dalam kemasan, mereknya, kalau kita sebut merek yang terkenal itu adalah Coca-Cola, gitu, Pepsi-Cola, gitu, dan sebagainya. Itu adalah produksi dan distribusi yang memiliki seragam. Dibuatnya bisa saja di negara tersebut dengan kesepakatan, sehingga ada perusahaan Coca-Cola di Indonesia di beberapa kota, salah satunya adalah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ada, di Jawa Barat juga ada. Itu sudah globalisasi. Sekarang sudah ada yang namanya Danone, yang itu punya produksi air minum dalam kemasan, yang teman-teman mungkin tidak asing ya, tiap hari yang mungkin hampir meminumnya. Bahkan segmen rumah tangga itu juga menikmatinya, segmen jalan-jalan menikmati, dan segmen kondangan juga menggunakan itu. Itu salah bentuk-bentuk atau bukti-bukti adanya globalisasi. Nah, dalam globalisasi itu ada asumsi bahwa integrasi yang melampaui batas-batas negara berpotensi menghasilkan skala ekonomi. Nah, jadi kita kalau bisa melampaui batas negara, aktivitas kita itu bisa membuat skala ekonomi pada level perusahaan yang bermerek global. Skala ekonomi itu bisa menghasilkan produk dengan biaya yang murah. Jadi produksinya kalau kita hanya melayani pasar dalam negeri mungkin 1 juta, tapi ketika kita melayani produk luar negeri mungkin kita bisa produksi 3 juta. Memproduksi 3 juta dengan fixed cost yang sama pasti biaya average cost-nya akan menjadi rendah, dan itu bisa masuk di pasar global karena apa? Karena ada skala ekonomi yang tinggi. Nah, keseragaman produk di semua pasar, seragam produknya sama. Mau teman-teman mau lihat pasar Eropa mau lihat pasar Asia sama. Ada modifikasi sedikit ketika dalam konteks global itu yang disesuaikan dengan segmen, yang kedua adalah kondisi lokal. Nah, maka ketika teman-teman melihat ada produk fast food itu dijual di negara asalnya itu tidak pakai nasi, maka ketika dijual di Indonesia itu pakai nasi karena kondisi lokal mengharuskan seperti itu. Kalau mau jualan fast food itu tidak pakai nasi, maka tidak akan laku karena tidak
mengadopsi kondisi lokal atau kearifan lokal itu. Maka ketika teman-teman masuk ke McD, ke KFC kan makanannya bukan ayam goreng dengan kentang goreng. Ayam goreng dengan kentang ada, tetapi berapa persen yang membelikan ayam goreng dengan kentang itu jauh lebih sedikit dibandingkan membeli ayam goreng dengan nasi. Itu kondisi lokalnya. Nah, faktor pemicunya ada 4C dan 3C. 4C itu adalah customer, itu ada perubahan perilaku konsumen. Yang kedua adalah perubahan cost, yang berikutnya adalah budaya organisasi, dan yang berikutnya adalah keterbukaan kompetisi. Kompetisinya semakin terbuka gitu. Nah, 3C yang akan menjadi pemicu juga adalah communication technology. Dan sekarang ini menjadi benar-benar ini gadget ini menjadi komunikasi teknologi yang menjadi salah satu pensukses global pasar ini, sehingga orang transaksi tidak harus berpindah lokasi, ada dalam satu lokasi, asalkan connecting komunikasi dan teknologi itu, maka dia bisa melakukan aktivitas. Yang berikutnya adalah aliran modalnya. Aliran modal sekarang dengan ada bursa-bursa itu tidak masalah. Dan yang terakhir adalah network, itu jaringan, network jaringan atau friendship itu. Saya pernah mengatakan bahwa kalau masa lalu orang, mohon maaf saya bukan orang Kelen, tetapi orang Indonesia rata-rata itu dulu ada yang datang ke orang pintar itu melihat ramalan, bahkan sekarang kan masih ada kan praktek-praktek seperti itu. Nasib saya seperti apa ya? Oh, dilihat dari garis tangannya, oh dilihat dari tanda-tanda yang ada di dalam tubuhnya kan itu. Sekarang nggak bisa dilihat dari situ, bahkan itu bisa kita tinggalkan dengan era teknologi ini, bahwa nasib baik kita itu nanti akan ditentukan oleh chain, oleh network kita, oleh friendship kita, kepertemanan kita. Sehingga ketika teman-teman datang ke saya minta diramal gimana masa depannya, ya sekarang saya bukakan dong medsos Anda seperti apa, Facebook-nya berapa followernya, Instagram-nya berapa followernya, YouTube-nya berapa subscribe-nya kan itu. Terus punya berapa grup WA kan itu. Itu adalah network yang akan menjadi kesuksesan dalam pemasaran. Jadi masa depan kita bisa ditentukan oleh teman-teman kita yang tergabung di dalam jaringan tadi, medsos tadi. Kalau kita optimalkan untuk bisnis. Misalnya. Kita punya misalnya 10.000 follower untuk di Instagram. Teman-teman upload di Instagramnya itu dan semua membaca, akhirnya ketika mau menawarkan sebuah produk, ada yang respon nih, dari 10.000 itu 10% aja setiap hari, berarti 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu kalau teman-teman punya profit sekitar 1.000, berarti satu hari itu keuntungannya sudah 1 juta. 1 bulan sudah 30 juta. Itu hanya mainan HP yang itu. Lalu menggunakan komunikasi. Nah, ini menjadi satu sekarang itu menjadi optimalkan teknologi dengan jaringan. Jadi ketika kita nggak punya teknologi tadi, kita nggak bisa bikin jaringan. Ketika kita punya jaringan, nggak punya teknologi, kita juga akan kesulitan. Maka harus didukung oleh dua-duanya itu. Bahkan didukung oleh kapital. Modal itu tidak harus finansial, ya, tapi ada knowledge itu juga, ada waktu itu juga modal. Maka energi itu, modal itu, indikatornya banyak, tidak hanya uang. Itu. Nah, pemicu globalisasi industri. Nah, pemicu globalisasi industri itu ada yang disebut dengan customer driver, jadi pendorong dari konsumen. Ada yang disebut dengan cost driver, ada yang disebut dengan country driver, ada yang disebut dengan competitive driver, dan ada faktor-faktor lain yang di luar itu. Nah, apa sajakah itu? Mari kita lihat satu-satu. Pemicu globalisasi dari sektor customer driver. Nah, itu dilihat dari sini. Ada 5 karakter utama pasar internasional atau pasar global. Yang pertama adalah kesamaan kebutuhan konsumen atau globalisasi selera konsumen. Seluruh orang dunia itu butuh makan misalnya. Itu kesamaan kebutuhan. Yang berikutnya adalah pelanggannya adalah pelanggan global, tidak hanya pelanggan regional atau rasional saja. Terus saluran distribusinya juga global. Transferable marketing, jadi kegiatan marketingnya itu gampang. Terus leading market, biasanya customer driver itu sudah mendapatkan
informasi tentang leading market ini. Nah, ini contohnya perubahan pokok dalam faktor pelanggan, misalnya ini membuat JNP Jepang mulai muncul JNP Amerika, Coffee Gaya itu, bahkan sekarang mungkin ya, bukan Jepang dan Amerika, sekarang sudah bergeser ini. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Cina, sekarang Cina sudah menggeser menjadi pasar inovatif dunia, gitu. Apapun yang dimiliki oleh negara lain itu Cina bisa membuat. Gitu. Konversi gaya hidup, makanya arus wisatawan, nah itu terus pembentukan merek global, misalnya ada Coca-Cola, Levi's, Louis Vuitton, Marlboro, McDonald dan sebagainya. Ini yang pertama adalah menuju dari customer driver. Yang kedua adalah dari sisi cost driver. Cost driver tergantung pada aspek ekonomi dunia bisnis. Yang pertama adalah skala ekonomisnya. Nah, bagaimana para pelaku itu mendapat mengurangi biaya per unitnya sehingga dapat beroleh upaya masuk lebih dari satu pasar ke negara lain. Jadi skala ekonomisnya. Bagaimana kita membuat dalam skala yang banyak dengan unit cost yang rendah sehingga kita bisa masuk ke negara-negara yang akan kita tuju itu. Terus lingkup ekonominya bagaimana dihadapkan dengan cara menyebar aktivitas di berbagai lini produk, misalnya unit usaha, salah satunya adalah Unilever kan itu. Nah, Unilever itu buat lini produk. Nah, dulu Unilever itu mungkin hanya produk untuk deterjen ya, sekarang sudah produk lainnya gitu. Yang berikutnya juga terkait dengan misalnya teman-teman lihat Wings Food. Nah, Wings Food itu dulu juga produk yang terkenal untuk memproduksi deterjen. Sekarang Wings itu bisa mempunyai Wings Food. Nah, mempunyai Wings Food. Ada kecap, ada mie instan dan sebagainya kan itu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Dan ada sumber daya yang keunggulan sumber daya atau sourcing advantage atau keunggulan sumber daya, yaitu pemanfaatan pasokan dari negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Mereka menerapkan sistem distribusi dan logistik yang canggih, optimasi pemanfaatan teknologi. Jadi punya keunggulan di bidang sumber daya. Ada pilihannya adalah kalau kita menggunakan tenaga kerja mana sih yang mempunyai biaya rendah kan itu. Sehingga kalau kita misalnya terpaksanya harus masuk, ya masuk ke negara yang salah satunya adalah masih mau dibayar murah. Yang kedua adalah bagaimana teknologi yang digunakan. Kecanggihan teknologi akan berdampak terhadap cost juga. Itu. Sehingga kalau itu optimal, ya itu akan memberikan nilai manfaat lebih. Nah, ini contoh-contohnya inovasi yang semakin cepat ini di seperti ini, inovasi teknologi cepat, kemajuan dalam transportasi, munculnya new industrial clusters dengan kapasitas produktif ya tenaga kerja yang murah. Ini Cina ya itu. NIC itu di Cina, dulunya Jepang, sekarang dulu Amerika disusul oleh Jepang kan itu. Dengan dulu mungkin teman-teman masih ingat ya kendaraan Jepang masuk ke Indonesia pertama itu kalau sepeda motor ya dikenal si Jawara Jari Betawi itu namanya si Pitung kan gitu. Si Pitung itu Honda 70 kan itu tahun 70-an itu masuk ke Indonesia. Itu tahun sebelumnya merek-merek Amerika yang sekarang sudah disusul merek Cina itu. Merek-merek Cina itu banyak sekali, apakah itu roda 2 atau roda 4 itu. Terus meningkatnya biaya pengembangan produk secara relatif terhadap usia pasar atau market life itu bagaimana memelihara yang disebut dengan product life cycle. Itu dilihat dari sisi cost driver. Nah, yang berikutnya dilihat dari sisi country driver ya, perkembangan internal. Dulu pemerintah menghambat masuknya investasi perusahaan asing sehingga pasar domestik terproteksi, malah tidak berkembang. Nah, sekarang sudah di cost driver ini berlomba-lomba nih, investasilah di tempat saya gitu. Berlomba-lomba yang investasi di tempat saya kan itu. Tapi harus dikontrol kan itu, jangan sampai nanti terjadi yang namanya eksploitasi kan itu sumber daya sehingga kita tidak mendapatkan. Nah, faktor negara ini dipengaruhi oleh tindakan pemerintah dan faktor-faktor berikut. Misalnya pengurangan hambatan tarif melalui pembentukan NAFTA, MEA kan itu. Bahkan ada yang disebut dengan World Trade Organization atau WTO, perdagangan bebas yang tahun 2020 itu mulai dibuka kerannya kan itu. 25 tahun yang lalu Pak Soeharto sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa
25 tahun yang akan datang, kita itu akan masuk ke pasar bebas dunia gitu. Nah, kalau tidak dibendung, ya negara kita itu akan menjadi negara konsumen kan itu. Nah, kalau menjadi negara konsumen, kita nggak punya jiwa nasionalis, yang kita beli adalah produk-produk asing kan itu. Nah, ini menjadi masalah ya, menjadi masalah, sehingga kita menjadi negara yang konsumtif itu. Terus pengurangan hambatan non tarif, misalnya Jepang yang semakin buka pasarnya, itu pembentukan blok-blok perdagangan pasar tunggal, misalnya Uni Eropa, berkembangnya peran mereka sebagai produsen, pelanggan, misalnya dengan denasionalisasi beberapa industri di Eropa, privatisasi beberapa sektor semula didominasi pemerintah, khususnya di Amerika Latin, perubahan dari sistem komunitas tertutup menjadi ekonomi terbuka di Eropa Timur, dan terbentuknya di Asia itu ada yang disebut dengan MEA, nih, masyarakat ekonomi ASEAN kan itu, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, itu bukti-bukti bahwa content driver itu berperan. Oke, yang berikutnya adalah pemicu globalisasi industri. Itu ada competitive driver. Yang pertama adalah dia memanfaatkan persaingan ini. Persaingan ini memberikan manfaat apa sih? Keberhasilan persaingan melakukan go global menjadi pendorong kuat bagi perusahaan lain untuk mengikutinya. Dia melihat orang lain itu bisa sukses loh. Kenapa kok kita tidak? Gitu. Oleh karena itu dia berstrategi belajar dari kesalahan pesaingnya. Dia menggunakan spionase. Nah, berarti kita bisa masuk misalnya. Terus kehadiran pesaing global di pasar domestik sebuah perusahaan dapat menjadi pendorong bagi perusahaan tersebut untuk masuk pasar negara lain. Kalau orang lain bisa masuk, kenapa kita nggak bisa keluar kan? Nah, itu. Akademia itu memberikan ruang untuk itu. Nah, ini ada beberapa perubahan-perubahan. Misalnya peningkatan level perdagangan dunia secara terus-menerus, makin banyak negara menjadi key competitive battleground, munculnya pesaing baru, yang munculnya jaringan dan sebagainya. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus, nah faktor lain itu apa? Nah, faktor lain itu komunikasi dan teknologi, ini yang belum dibahas sebelumnya. Misalnya revolusi teknologi, komunikasi, perkembangan komputer personal, dan WAP, internet, HP dan sebagainya. Bahkan sekarang HP itu bisa digunakan untuk connecting medsos dan connecting internet, not borderless-nya. Tidak ada hambatan sekarang itu. Terus ini dari sisi komunikasi. Kapital global pasar finansial, misalnya listing sebagai perusahaan dengan menggunakan beberapa mata uang itu. Market misalnya Blok Mode tahun 80 sampai sekarang kan sekarang sudah ada ya. Teman-teman itu kalau misalnya mau bertransaksi di dunia pasar modal itu bisa 24 jam. Misalnya siang, pagi sampai siang di Indonesia, malam di bulan barat lagi, malam lagi, bulan barat lagi, terus jadi nggak tidur itu bisa bertransaksi. Agak masa ada pasar modal atau capital market kan itu. Nah, yang berikutnya adalah network, terutama penyempurnaan dalam bisnis travel, misalnya perkembangan jaringan hotel, agen perjalanan internasional. Ini sudah jamaah. Di Indonesia sudah ada hotel-hotel yang dari luar negeri kan itu. Banyak sekali, teman-teman bisa mengidentifikasi sih. Hotelnya di Indonesia, didirikan di Indonesia, tapi yang memiliki hotel bukan orang Indonesia lagi. Ini kan jaringan bisnis pariwisata internasional kan itu, atau jaringan bisnis pariwisata global kan itu. Sehingga kalau misalnya orang negara tersebut yang nginepnya di negara lain, tapi duitnya masuk ke negaranya sendiri karena dia nginep di hotel yang dimiliki oleh orang yang berasal dari negaranya kan. Nah, ini kan menjadi salah satu bisnis yang sekarang ini sudah berkembang. Di Yogyakarta juga sudah banyak hotel-hotel yang di Jogja tapi yang memiliki bukan orang Jogja kan itu, bahkan orang kota-kota dari luar Jogja. Ini faktor pemicu globalisasi. Nah, latar belakang pemasaran global ini, teman-teman, itu dilakukan oleh Warren J. Kagan. Kalau teman-teman nanti membaca buku Manajemen Pemasaran Internasional atau Manajemen Pemasaran Global, itu karangan Warren J. Kagan atau Masaki Imai, itu bisa. Nah, Kagan mengatakan bahwa pemasaran merupakan satu disiplin universal, artinya disiplin pemasaran dapat diterapkan dimanapun juga, di China maupun di USA. Disiplin yang sama juga diterapkan di Indonesia maupun di Jepang. Jadi marketing itu ilmu yang universal. Jadi ketika teman-teman bicara tentang marketing di Indonesia, itu bisa diterapkan marketing di dunia lain atau di negara lain karena keuniversalan itu. Memang ada sedikit modifikasi, tidak bisa 100% ketika di negara lain sekarang itu sudah tidak menggunakan konsep people, di Indonesia masih bisa menggunakan, itu salah satu kombinasi ini. Bahkan saya mengatakan bahwa ilmu marketing itu adalah ilmu kehidupan.
Barang siapa yang menguasai ilmu marketing, dia akan bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Orang yang menguasai ilmu marketing, dia akan lebih cepat beradaptasi dibandingkan orang yang tidak menguasai ilmu marketing. Maka ada yang disebut dengan the relationship marketing. Marketing silaturahmi kan itu. Jadi pendekatan dengan silaturahmi itu dianggap sebagai marketing. Jadi marketing itu ya silaturahmi kan itu. Jadi orang yang sering silaturahmi sebenarnya menjalankan fungsi marketing itu. Maka ketika orang menjalankan fungsi marketing, harusnya dilandasi dengan prinsip silaturahmi. Supaya apa? Aktivitas marketingnya itu menjadi barokah. Saya pernah menulis dari relationship marketing itu di sebuah jurnal kan itu. Nanti teman-teman bisa lacak. Ya, sayangnya nanti kalau ada yang bisa hapus. Itu yang disampaikan oleh Warren C. Kagan. Ini tokoh yang sangat terkenal di dalam dunia pemasaran internasional. Nah, konsep strategi pemasaran menggeser itu dari paradigma memaksimalkan makroekonomi menjadi fokus pada mengatur kemitraan strategis dan membersihkan perusahaan di antara para penjual atau pelanggan. Itu sehingga mediator ya, konsep pemasaran yang dibahas oleh Jack Welch, Ketua CEO General Electric sebagai pemasaran tanpa batas. Nah, di marketing tanpa batas. Sehingga pemasaran ini ya komunikasi tanpa batas. Maka orang yang menguasai pemasaran ya ibarat anak kecil, Anak kecil itu ketika dia bermain-main, ya anak kecil itu ketika dia bermain-main, dia kan tidak akan melihat siapa teman mainnya itu ketika usia di bawah 5 tahun itu. Karena dia menggunakan komunikasi tanpa batas. Nah, seorang marketing itu juga ketika dia menjadi seorang marketing, dia masuk untuk menawarkan produknya, dia tidak akan canggung masuk dalam komunitas itu. Dengan confidence-nya dia masuk. Itu orang marketing. Tapi orang yang bukan marketing, ya waduh malu, gimana dia cara ngomongnya, pasti akan seperti itu. Maka orang marketing, orang yang bisa hidup di mana saja, kapan saja. Karena orang marketing adalah orang yang sangat luas. Ilmu marketing itu adalah ilmu kehidupan. Jadi bagi orang yang menguasai marketing berarti menguasai ilmu hidup. Ini apakah kesimpulan sendiri saya ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa luruskan kalau itu salah. Nah, yang berikutnya nih teman-teman, interaksi pemasaran dalam menciptakan pelanggan itu ada nilai, itu adalah manfaat jasa dan harga. Terus kebijakan untuk meningkatkan nilai itu nanti di bawahnya ya, nilai V itu adalah value, B itu adalah manfaat yang dirasakan dan itu harga. Jadi kalau perbandingan antara yang manfaat dengan yang digunakan itu kecil ya, nilainya menjadi kecil ya. Maka yang disebut dengan murah itu adalah ketika nilai kemanfaatannya itu lebih tinggi ya, dibandingkan kos yang dikeluarkan. Nah, itu murah. Tapi kalau kemanfaatannya itu rendah dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan, ya berarti jadi mahal. Karena manfaatnya hanya sedikit ke organik, ke larang. Nah, maka kebijakan untuk meningkatkan mutu itu melalui beberapa hal. Yang pertama, kebijakan harga dengan strategi keunggulan biaya. Bagaimana caranya? Ya, dibikin lebih murah biaya tenaga kerjanya, bikin lebih murah biaya bahan bakunya, bikin lebih murah biaya operasional, bikin lebih murah manajemennya. Caranya gimana? Tenaga kerja, cari tenaga kerja yang mau dibayar murah, tetapi dia bisa memenuhi standar hidupnya. Yang kedua adalah biaya bahan baku. Bagaimana memperolehnya, di mana memperolehnya, bagaimana sistem pengendaliannya, itu menjadi biaya bahan baku. Terus biaya operasional keseluruhan dan bagaimana manajemennya. Pakai strukturnya tol flat, semakin tinggi strukturnya juga semakin tinggi biayanya kan itu, karena semakin banyak struktur maka semakin banyak kos pada tunjangan jabatan. Itu yang. Nah, yang kedua adalah perbaikan produk dan jasa. Barang dan jasa ya. Perbaikan produk itu ya barang dan jasa. Jadi perbaikan barang dan jasa. Nah, caranya bagaimana? Memahami keinginan pelanggan. Kalau sudah tahu kebutuhannya, ya pahami keinginannya. Kebutuhannya ini, tapi pikirnya seperti apa? Orang itu butuh naik kendaraan. Butuh naik kendaraan itu kebutuhan. Tapi keinginannya adalah yang murah dan cepat. Nah, tidak boros dan cepat. Nah,
Artinya CC-nya tinggi tapi murah. Itu pinginnya kan itu. Kebutuhannya core basic need-nya adalah butuh naik kendaraan atau butuh alat transportasi. Nah, pingin yang bagaimana? Pingin yang banter dan murah. Terutama. Yang kedua bisa melakukan inovasi dan kreativitas perusahaan. Inovasi itu melakukan sesuatu yang beda. Kreativitas itu memikirkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dibalik ya kreativitas dulu baru inovasi. Ya berpikir berbeda dulu dengan yang dipikirkan oleh orang lain dan melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Maka dia akan menjadi kreatif dan inovatif. Nah, disitulah akan nanti terjadi perbaikan untuk produk. Nah, ini teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan aspek globalisasi pasar dan tentang overview marketing. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan sharing. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa saya itu sumber dari segala sumber informasi yang didapatkan di dalam proses ini gitu. Salah hanya bagian kecil dari informasi yang seharusnya teman-teman dapatkan dari proses pembelajaran ini. Karena sumber informasi yang lain dengan kecanggihan teknologi, teman-teman akan lebih dekat, itu lebih banyak untuk mendapatkan dibandingkan hanya dari saya. Silakan kalau ada. Oke, teman-teman tidak ada. Kalau tidak ada pertemuan lewat Zoom meeting ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, tapi sebelum diakhiri silakan teman-teman bisa buka kamera terlebih dahulu untuk kita bisa silaturahmi secara virtual ini. Monggo teman-teman bisa dibuka kameranya sebelum kita akhiri ya. Oke, terima kasih Mbak Dia hari ini, Mas Fauzan, Mbak Abdita Syekh Pambudi, yang lain yang belum dibuka. Mas Khairul Azami, itu. Al-Murabun, Mas Fauzan ini tambah nggak tahu nih tinggalnya. Tadi maaf Pak, jaringan di tempat saya gangguan, jadi keluar masuk sendiri. Ya, enggak apa-apa Mas. Biasa tadi juga saya diganggu jaringan saya itu. Ya makhluk halus diganggu oleh makhluk halus ya, enggak apa-apa ya. Jadi kelihatan. Oke. Masih ada yang buka, Mbak Delsi, Mbak Arfana, Mbak Wastiatun. Bagi yang terkendala sinyal enggak masalah, tetapi bagi yang tidak mungkin barang 1 menit ya kita buka. Oke, sepertinya kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Silakan teman-teman yang cari referensi sebanyak-banyaknya kan itu di luar dari sampaikan, karena
teman-teman semakin banyak itu masjidnya semakin bagus, walaupun kadang-kadang semakin banyak yang dibaca itu juga semakin banyak yang lupa gitu ya. Maka untuk supaya ingat ya baca terus, lihat terus, dan dengerin terus. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Amin. Masih pagi, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Kalau berkerumun di Zoom tidak masalah, kan ini duduknya dekat-dekatan tapi tidak berisiko. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya langsung end ya, teman-teman. Skala karo ule sih.